Nama, Nganjuk, dipercaya berasal dari kata Anjuk Ladang, yang merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Jawa kuno. Anjuk berarti kemenangan atau kejayaan, sedangkan ladang berarti lahan atau tanah pertanian. Secara harfiah, Anjuk Ladang dapat diartikan sebagai tanah kemenangan atau ladang kemenangan. Nama ini memiliki makna historis yang sangat penting karena berkaitan dengan peristiwa peperangan yang terjadi di masa lalu, di mana pasukan kerajaan berhasil meraih kemenangan di wilayah tersebut. Kemenangan ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan militer, tetapi juga menandai pentingnya wilayah tersebut sebagai pusat pertanian yang subur dan strategis. Keberadaan nama ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas khas bagi masyarakat setempat. Nama, Nganjuk, yang berasal dari kata Anjuk Ladang juga menunjukkan hubungan erat antara sejarah militer dan kehidupan agraris masyarakat. Hal ini mencerminkan bagaimana wilayah tersebut bukan hanya sebuah benteng pertahanan, tetapi juga sebuah komunitas yang hidup dari hasil bumi. Dari sini, terciptalah legenda dan cerita rakyat yang menguatkan nilai kebanggaan lokal terhadap asal-usul dan sejarah panjang Kabupaten Nganjuk. Wilayah Anjuk Ladang memiliki posisi yang sangat strategis pada masa Kerajaan Medang, terutama karena letaknya yang berada di jalur utama penghubung antara pusat kerajaan di Jawa Tengah dan daerah pesisir utara Jawa Timur. Posisi ini menjadikan Anjuk Ladang sebagai pintu gerbang penting untuk mengendalikan pergerakan militer serta aktivitas perdagangan di sepanjang lembah Sungai Brantas. Keberadaan jalur ini memungkinkan pengawasan yang efektif terhadap lalu lintas barang dan pasukan, sehingga memperkuat kontrol kerajaan atas wilayah Jawa Timur. Selain itu, letak geografisnya yang dikelilingi oleh tanah subur sangat mendukung pengembangan pertanian, yang menjadi sumber ekonomi utama masyarakat pada waktu itu. Karena perannya yang krusial tersebut, wilayah ini dijadikan kawasan pos militer sekaligus pusat pertanian kerajaan yang dapat mendukung logistik dan kebutuhan pasukan. Keberhasilan mempertahankan wilayah Anjuk Ladang juga sangat menentukan kelangsungan kekuasaan Kerajaan Medang di Jawa Timur. Dengan kombinasi fungsi militer dan ekonomi, wilayah ini berkembang menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya yang dinamis. Masyarakat di Anjuk Ladang tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam memproduksi bahan pangan, sehingga wilayah ini menjadi salah satu penopang utama kemakmuran kerajaan pada masa itu. Prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di wilayah Nganjuk merupakan salah satu peninggalan tertulis tertua yang menegaskan keberadaan dan pentingnya daerah ini pada abad ke-10. Prasasti ini dikeluarkan sekitar tahun 937 oleh Raja Mpu Sindok, raja pertama Kerajaan Medang yang memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Isi prasasti tersebut mencatat pemberian tanah perdikan atau tanah bebas pajak kepada masyarakat Anjuk Ladang sebagai penghargaan atas jasa dan kesetiaan mereka membantu kerajaan dalam berbagai peperangan dan tugas pertahanan. Prasasti ini menjadi bukti sejarah yang menguatkan bahwa Anjuk Ladang telah menjadi wilayah yang sangat strategis dan memiliki peran vital dalam struktur pemerintahan serta militer kerajaan pada masa itu. Selain sebagai dokumen sejarah, prasasti ini juga menunjukkan adanya sistem administrasi yang terorganisir di Kerajaan Medang. Dengan adanya pemberian tanah perdikan, berarti kerajaan memberikan kemerdekaan kepada masyarakat setempat dari kewajiban membayar pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Hal ini juga menandakan tingkat hubungan sosial dan politik antara kerajaan dan rakyatnya yang sudah cukup maju. Prasasti Anjuk Ladang menjadi tonggak penting dalam memahami perkembangan wilayah Nganjuk, karena melalui tulisan ini dapat diketahui bagaimana struktur kekuasaan dan sistem pertanian berkembang sejak masa awal kerajaan di Jawa Timur. Hadiah tanah perdikan yang diberikan kepada masyarakat Anjuk Ladang merupakan salah satu bentuk penghargaan dari kerajaan kepada penduduk setempat atas kesetiaan dan jasa mereka dalam membantu mempertahankan wilayah. Tanah perdikan adalah tanah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak atau upeti kepada kerajaan. Dalam konteks sejarah Kerajaan Medang, pemberian tanah perdikan ini menjadi insentif penting agar rakyat tetap loyal dan termotivasi dalam menjalankan tugas pertahanan serta mengembangkan pertanian secara optimal. Dengan hak istimewa ini, masyarakat di Anjuk Ladang bisa lebih luasa mengelola tanah mereka dan meningkatkan hasil pertanian tanpa terbebani pajak yang memberatkan. Selain aspek ekonomi, hadiah tanah perdikan juga memperlihatkan adanya hubungan harmonis antara kerajaan dan rakyatnya yang didasarkan pada saling menghargai dan kerjasama. Status tanah perdikan memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas kerajaan. Hadiah ini juga memperlihatkan sistem pemerintahan yang fleksibel dan adil, di mana keberhasilan dan kontribusi rakyat dihargai dengan insentif nyata. Dengan demikian,
Pemberian tanah perdikan bukan hanya soal administrasi tanah, melainkan juga bagian dari strategi politik dan sosial untuk membangun komunitas yang kuat dan stabil di wilayah Anjuk Ladang. Perpindahan pusat kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur merupakan salah satu momen penting dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Peristiwa ini dipicu oleh letusan dahsyat Gunung Merapi pada abad ke-10 yang menghancurkan pusat kerajaan lama di Mataram, sekarang di Jawa Tengah. Akibat bencana alam tersebut, Raja Mpu Sindok memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke timur, tepatnya di daerah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Timur. Wilayah Anjuk Ladang yang strategis dan subur dipilih sebagai salah satu lokasi penting di kerajaan baru ini, sekaligus menandai dimulainya periode baru dalam sejarah Medang dengan basis kekuatan yang bergeser ke timur. Perpindahan ini membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial kerajaan Medang. Dengan pusat kekuasaan yang baru, Anjuk Ladang dan sekitarnya mengalami perkembangan pesat baik dari segi ekonomi maupun militer. Wilayah ini semakin diperkuat sebagai pusat pertahanan dan pertanian yang vital bagi kelangsungan kerajaan. Selain itu, perpindahan tersebut juga membuka jalur-jalur perdagangan dan budaya baru di Jawa Timur, yang kemudian mempengaruhi perkembangan kerajaan-kerajaan selanjutnya seperti Kediri dan Majapahit. Hal ini mempertegas bahwa peristiwa perpindahan pusat Medang bukan hanya respons terhadap bencana alam, tetapi juga langkah strategis untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan di Nusantara. Setelah masa kejayaan kerajaan Medang, wilayah Anjuk Ladang, yang kini dikenal sebagai Kabupaten Nganjuk, masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Kediri yang mulai berdiri dan berkembang pesat pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Kediri dikenal sebagai kerajaan agraris yang mengandalkan hasil pertanian dan perdagangan Sungai Brantas sebagai tulang punggung ekonominya. Karena posisi geografisnya yang strategis di sepanjang jalur Sungai Brantas, wilayah Nganjuk menjadi bagian integral dari jaringan ekonomi dan politik kerajaan Kediri. Daerah ini tidak hanya menjadi pusat produksi hasil pertanian, tetapi juga jalur penting untuk distribusi barang-barang kerajinan dan kebutuhan kerajaan. Selain itu, pengaruh kerajaan Kediri membawa perkembangan budaya dan administrasi yang lebih terstruktur di wilayah ini. Pemerintahan Kediri memperkuat sistem pengelolaan wilayah dengan membagi daerah-daerah menjadi unit administratif yang lebih kecil untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya. Wilayah Nganjuk yang kaya akan sumber daya alam pun mendapatkan perhatian khusus sebagai lumbung pangan yang menopang kebutuhan kerajaan. Pengaruh ini juga terlihat dari keberadaan situs-situs sejarah dan prasasti yang menunjukkan integrasi budaya Hindu-Buddha serta tradisi lokal, yang menjadi cikal bakal budaya masyarakat Nganjuk sampai saat ini. Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit di abad ke-13 hingga abad ke-15, wilayah yang kini menjadi Kabupaten Nganjuk memiliki peran strategis sebagai pos militer penting. Majapahit yang dikenal sebagai kerajaan maritim dan agraris besar di Nusantara memerlukan pengawasan ketat di berbagai daerah, termasuk jalur darat dan sungai utama di Jawa Timur. Nganjuk, yang terletak di jalur perlintasan antara pusat kerajaan dan wilayah timur, menjadi lokasi vital untuk mempertahankan keamanan dan menjaga stabilitas politik. Pos militer ini berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk menghadang ancaman dari pasukan musuh maupun pemberontak yang ingin mengganggu ketertiban kerajaan. Selain fungsi militer, keberadaan pos ini juga memperkuat kontrol administratif Majapahit atas wilayah tersebut. Pasukan yang ditempatkan di Nganjuk tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga mengawasi aktivitas perdagangan dan produksi pertanian yang menjadi sumber utama perekonomian kerajaan. Dengan adanya pengamanan ketat, daerah ini dapat berkembang sebagai sentra produksi bahan pangan dan komoditas lainnya, sehingga turut mendukung kekuatan ekonomi Majapahit. Warisan masa Majapahit ini masih terlihat dalam beberapa situs sejarah dan tradisi lokal yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan dan pengabdian kepada kerajaan. Proses Islamisasi di wilayah Nganjuk mulai berkembang secara signifikan pada abad ke-15, bersamaan dengan meluasnya pengaruh Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di daerah ini banyak dipengaruhi oleh para wali dan ulama yang datang dari wilayah pesisir utara Jawa dan daerah sekitarnya. Para penyebar agama ini menggunakan pendekatan dakwah yang menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selain dakwah, jalur perdagangan yang melintas di Nganjuk juga turut mempercepat penyebaran Islam, karena para pedagang Muslim membawa serta nilai-nilai agama dan sosial Islam ke pedalaman Jawa Timur. Perkembangan Islam ini membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Nganjuk. Selain sebagai agama, Islam juga menjadi landasan pembentukan komunitas baru yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan Islam yang lebih luas di Nusantara. Seiring waktu,
Masjid-masjid dan pesantren mulai berdiri sebagai pusat keagamaan dan pendidikan yang memperkuat identitas Islam di wilayah ini. Islamisasi ini tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga mempengaruhi pola hidup, adat istiadat, serta sistem pemerintahan lokal, yang mulai mengadopsi nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada abad ke-17, wilayah Nganjuk menjadi bagian dari pengaruh Kesultanan Mataram, salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa yang saat itu tengah memperluas kekuasaannya. Kesultanan Mataram menggunakan strategi politik dan militer untuk menguasai wilayah-wilayah penting di Jawa Timur, termasuk Nganjuk, yang memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dan pertahanan. Pengaruh Mataram membawa perubahan dalam sistem pemerintahan lokal, di mana pejabat-pejabat kerajaan Mataram ditempatkan untuk mengawasi dan mengatur daerah, sekaligus menguatkan penyebaran nilai-nilai Islam di masyarakat setempat. Wilayah Nganjuk menjadi titik penting dalam jaringan politik Mataram yang menjaga stabilitas kekuasaan kerajaan di Jawa Timur. Namun, masa pengaruh Mataram juga ditandai dengan konflik-konflik antara kesultanan dengan kekuatan kolonial Belanda yang mulai masuk ke Jawa. Nganjuk sering menjadi medan pertempuran dan pusat perlawanan rakyat terhadap intervensi asing tersebut. Perlawanan ini memperlihatkan semangat juang masyarakat yang tinggi untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan budaya lokal dari dominasi luar. Meski pada akhirnya Belanda berhasil menguasai Jawa, pengaruh Kesultanan Mataram tetap meninggalkan jejak kuat dalam struktur sosial dan budaya di Nganjuk, terutama dalam aspek keagamaan dan pemerintahan tradisional. Selama masa kolonial Belanda, terutama di era VOC, wilayah Nganjuk dikenal sebagai salah satu pusat perlawanan terhadap dominasi penjajah. Masyarakat Nganjuk tidak hanya pasif menerima penindasan, tetapi aktif melakukan perlawanan baik secara langsung maupun melalui jaringan perlawanan yang tersebar di Jawa Timur. Tokoh-tokoh lokal dan laskar rakyat memainkan peran penting dalam mengorganisasi gerakan perlawanan, yang seringkali memanfaatkan medan geografis yang sulit dijangkau oleh pasukan VOC. Perlawanan ini juga didukung oleh rasa kuat akan identitas dan semangat mempertahankan tanah air dari penjajahan yang semakin mengikis kedaulatan dan kebebasan masyarakat. Perlawanan terhadap VOC di Nganjuk bukan hanya berbentuk konflik militer, tetapi juga mencakup upaya menjaga tradisi, adat, dan sistem sosial yang terancam oleh kebijakan-kebijakan kolonial. Masyarakat lokal berusaha mempertahankan hak atas tanah pertanian dan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka. Meskipun VOC memiliki teknologi dan kekuatan militer yang lebih unggul, semangat perlawanan rakyat Nganjuk menjadi salah satu faktor penting dalam menghambat perluasan kontrol kolonial. Jejak perlawanan ini tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah lokal yang menunjukkan keberanian dan keteguhan masyarakat dalam menghadapi penjajahan. Pada masa kolonial Belanda, wilayah Nganjuk termasuk dalam Karesidenan Kediri, yang menjadi salah satu pusat administrasi dan pengelolaan wilayah di Jawa Timur. Pemerintahan kolonial Belanda memfokuskan wilayah ini sebagai daerah pertanian yang produktif, khususnya untuk komoditas tebu dan padi yang menjadi komoditas ekspor utama. Infrastruktur pertanian dan irigasi mulai dibangun secara sistematis untuk meningkatkan produksi, yang kemudian membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat. Selain itu, Belanda juga membangun jaringan transportasi seperti jalan dan rel kereta api untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dari Nganjuk ke pelabuhan-pelabuhan utama. Meskipun ada peningkatan infrastruktur dan produksi ekonomi, masa kolonial juga membawa dampak negatif bagi masyarakat lokal. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diterapkan oleh Belanda memaksa petani di Nganjuk untuk menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial, sehingga kehidupan petani menjadi sangat berat dan penuh tekanan. Ketimpangan sosial semakin melebar, dan berbagai bentuk eksploitasi serta penindasan menjadi bagian dari realitas sehari-hari. Meski begitu, masyarakat tetap bertahan dan menjaga tradisi serta budaya lokal yang menjadi sumber kekuatan dan identitas di tengah masa penjajahan yang penuh tantangan tersebut. Masuknya jalur kereta api ke wilayah Nganjuk pada akhir abad ke-19 menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial daerah ini. Pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Nganjuk dengan kota-kota besar di Jawa Timur dan pelabuhan-pelabuhan utama membuka akses yang lebih mudah dan cepat bagi distribusi hasil pertanian, terutama komoditas tebu, padi, dan rempah-rempah. Dengan adanya jalur kereta api, produksi lokal yang sebelumnya terbatas oleh jarak dan waktu pengangkutan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal. Jalur kereta api ini juga membawa perubahan dalam mobilitas penduduk, memudahkan perpindahan orang dan ide dari satu tempat ke tempat lain. Selain dampak ekonomi, pembangunan jalur kereta api juga memperkenalkan transformasi sosial di Nganjuk.
Kota dan desa yang dilalui rel mengalami pertumbuhan dan modernisasi, munculnya pusat-pusat perdagangan baru, serta peningkatan interaksi budaya dengan daerah lain. Infrastruktur transportasi yang lebih baik membuka peluang bagi pengembangan pendidikan, administrasi, dan layanan kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Meski demikian, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, seperti perubahan pola hidup masyarakat dan ketimpangan sosial yang mulai terlihat antara penduduk yang mendapat manfaat langsung dari kemajuan transportasi dengan yang tidak. Pada awal abad ke-20, wilayah Nganjuk menjadi salah satu daerah yang aktif dalam pergerakan nasional Indonesia. Tokoh-tokoh dari Nganjuk terlibat dalam berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia, PNI. Mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan semangat nasionalisme dan kesadaran politik di kalangan rakyat. Melalui kegiatan pendidikan, rapat-rapat politik, dan pengorganisasian massa, pergerakan nasional di Nganjuk berhasil menggalang dukungan luas untuk melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat ini turut menguatkan solidaritas antar warga serta membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kedaulatan bangsa. Pergerakan nasional di Nganjuk juga berdampak pada munculnya tokoh-tokoh lokal yang kemudian dikenal sebagai pahlawan perjuangan. Mereka tidak hanya menginspirasi rakyat setempat, tetapi juga berkontribusi dalam jaringan pergerakan yang lebih luas di Jawa Timur dan Indonesia. Selain aktivitas politik, gerakan ini mendorong berkembangnya pendidikan dan literasi, yang menjadi modal penting bagi rakyat Nganjuk dalam menghadapi era kemerdekaan. Perjuangan dan semangat nasionalisme yang tumbuh di wilayah ini menjadi bagian penting dari sejarah kebangkitan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Masa pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk di wilayah Nganjuk, berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945 dan membawa perubahan besar serta tekanan berat bagi masyarakat setempat. Jepang mengambil alih kendali pemerintahan dari Belanda dan menerapkan kebijakan yang keras dan eksploitatif untuk mendukung kebutuhan militernya selama Perang Dunia II. Di Nganjuk, penduduk dipaksa menjalani kerja paksa, romusha, yang melelahkan dan seringkali tanpa upah, serta menghadapi kekurangan bahan pangan dan bahan pokok akibat penyerapan sumber daya oleh tentara Jepang. Kondisi ini menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat, tetapi juga menumbuhkan semangat perlawanan dan solidaritas di antara masyarakat. Meski mengalami penindasan, masa pendudukan Jepang juga memunculkan dinamika baru dalam perjuangan kemerdekaan. Jepang, dalam upayanya merekrut dukungan lokal, memberikan ruang terbatas bagi aktivitas nasionalis dan organisasi pemuda. Beberapa tokoh di Nganjuk menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat gerakan kemerdekaan dan menyiapkan kader-kader yang nantinya akan berperan penting setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945. Oleh karena itu, meskipun pendudukan Jepang merupakan masa yang penuh penderitaan, periode ini juga menjadi fase penting dalam pembentukan kesadaran dan persiapan masyarakat Nganjuk menghadapi era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Kabupaten Nganjuk ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia melalui agresi militer. Periode ini dikenal sebagai revolusi fisik, di mana rakyat Nganjuk, bersama dengan laskar-laskar perjuangan, melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda dan pasukan sekutu yang mencoba menguasai kembali wilayahnya. Perlawanan ini berlangsung dengan penuh semangat dan pengorbanan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dengan menggunakan strategi gerilya serta memanfaatkan kondisi geografis daerah yang berbukit dan berpegunungan untuk menghambat musuh. Semangat perjuangan rakyat Nganjuk dalam revolusi fisik ini juga berperan penting dalam memperkuat rasa nasionalisme dan solidaritas sosial. Perjuangan ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada upaya menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat yang sedang dalam masa transisi. Para pejuang dan rakyat biasa bekerja sama membangun jaringan komunikasi dan logistik untuk mendukung perlawanan. Revolusi fisik di Nganjuk meninggalkan warisan heroik yang menjadi kebanggaan dan inspirasi bagi generasi berikutnya dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Kabupaten Nganjuk secara resmi diakui sebagai bagian dari struktur pemerintahan Republik Indonesia. Penetapan status kabupaten ini dilakukan sebagai bagian dari upaya reorganisasi administrasi negara yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan diresmikannya Nganjuk sebagai kabupaten, berbagai kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya mulai diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional.
Struktur pemerintahan yang terbentuk meliputi pembagian wilayah kecamatan dan desa yang lebih terorganisir untuk memudahkan pelayanan publik dan pembangunan. Pengakuan status kabupaten ini juga menjadi landasan bagi Nganjuk untuk mengembangkan potensi daerahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah kabupaten mulai fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya pemerintahan lokal yang berjalan, partisipasi warga dalam proses pembangunan semakin meningkat, sekaligus memperkuat identitas dan kebanggaan terhadap daerah asal. Seiring waktu, Nganjuk terus berkembang menjadi kabupaten yang dinamis dengan karakter khas sebagai pusat pertanian dan budaya di Jawa Timur. Pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Kabupaten Nganjuk mengalami berbagai program pembangunan yang difokuskan pada sektor pertanian. Pemerintah pusat menempatkan pertanian sebagai sektor utama untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan Nganjuk, dengan tanahnya yang subur, menjadi salah satu daerah sentral dalam program ini. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi padi, termasuk pengembangan irigasi, distribusi bibit unggul, dan pelatihan bagi petani. Program ini bertujuan tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga memberdayakan masyarakat tani agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi. Selain peningkatan produksi pertanian, era Orde Lama juga membawa semangat nasionalisme dan pembangunan yang mengutamakan pemerataan hasil pembangunan. Nganjuk menjadi salah satu contoh daerah yang mendapat perhatian khusus karena potensi agrarisnya yang besar. Pemerintah berusaha mengatasi berbagai kendala seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial di pedesaan melalui berbagai program pembangunan. Namun, keterbatasan infrastruktur dan tantangan politik yang terjadi pada masa itu mempengaruhi pelaksanaan program sehingga hasilnya belum maksimal. Meski begitu, dasar pembangunan pertanian yang kuat pada era ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan Nganjuk di masa-masa berikutnya. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Kabupaten Nganjuk mengalami perubahan signifikan dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pemerintah Orde Baru fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui program industrialisasi dan modernisasi di berbagai daerah, termasuk Nganjuk. Meskipun sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, mulai muncul perkembangan industri ringan seperti pengolahan hasil pertanian dan kerajinan lokal. Pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuka peluang usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan angka pengangguran. Namun, meskipun ada kemajuan, industrialisasi di Nganjuk pada masa ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menggeser dominasi sektor pertanian. Infrastruktur yang ada mulai ditingkatkan, seperti pembangunan jalan raya dan fasilitas pasar, untuk mendukung aktivitas ekonomi yang semakin beragam. Pemerintah juga mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah untuk memperkuat ekonomi lokal. Walau demikian, tantangan seperti ketimpangan sosial dan keterbatasan modal masih menjadi hambatan utama. Masa Orde Baru menjadi fase awal transformasi ekonomi Nganjuk yang membuka jalan bagi perkembangan yang lebih modern di era reformasi. Setelah reformasi 1998 dan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah pada awal tahun 2000-an, Kabupaten Nganjuk memperoleh keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan anggaran daerahnya. Otonomi daerah ini membuka peluang bagi pemerintah kabupaten untuk lebih fokus dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah mulai mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Modernisasi juga meliputi sektor pendidikan dan kesehatan, dengan peningkatan kualitas sekolah dan layanan kesehatan agar dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Nganjuk. Selain pembangunan fisik, otonomi daerah memacu kemajuan di bidang ekonomi berbasis pertanian modern dan sektor lainnya. Pemerintah mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan teknologi yang lebih maju, sehingga hasil produksi dapat meningkat sekaligus mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha kecil dan menengah juga menjadi fokus untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Modernisasi ini didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin memperluas akses pasar dan pengetahuan. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan momentum penting bagi Kabupaten Nganjuk untuk menjadi daerah yang lebih mandiri dan maju. Saat ini, Kabupaten Nganjuk dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki julukan Kota Angin, karena kondisi geografisnya yang relatif sejuk dan berangin, terutama di wilayah pegunungan dan perbukitan.
Kondisi ini menjadi salah satu daya tarik yang unik dan membuat Nganjuk semakin dikenal tidak hanya sebagai daerah agraris, tetapi juga sebagai destinasi wisata alam dan budaya. Selain itu, Nganjuk terus mengembangkan sektor pertanian modern, dengan fokus pada produksi bawang merah, padi, dan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi andalan ekonomi daerah. Penggunaan teknologi pertanian yang lebih maju dan program pendampingan kepada petani turut mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Perkembangan modernisasi juga terlihat dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik yang terus mengalami peningkatan. Pemerintah kabupaten aktif mendorong program-program pemberdayaan masyarakat dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Selain itu, Nganjuk juga menjaga pelestarian budaya dan tradisi lokal yang menjadi ciri khas identitas daerah. Dengan kombinasi potensi alam, budaya yang kaya, dan kemajuan modern, Nganjuk berupaya untuk menjadi kabupaten yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.